Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara-saudara sekalian di akhir pekan ini, 23 Oktober 2021. Semoga kita sehat-sehat, semakin dikuatkan bila kita ada yang lemah, yang sakit, Tuhan akan pulihkan dan mohon pertolongan Tuhan. Di akhir pekan ini kita kembali akan belajar firman Tuhan, dan mari kita sama-sama mohon Roh Kudus membimbing kita. Kita berdoa. Hari ini Tuhan di akhir pekan datang kembali kepadamu dalam rangkaian tugas kehidupan kami untuk kami terus dibimbing, dituntun oleh firman-Mu dalam peziarahan hidup. Kami sambut firman-Mu Tuhan, dan kuasa Roh Kudus-Mu memelihara dan menuntun kami. Puji nama-Mu Tuhan yang maha baik dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Saudara-saudara, renungan kita di akhir pekan minggu ini bertajuk Jangan Mencari Kesenangan Diri. Teks bacaan diambil dari surat Roma 15 ayat 1. Roma 15 ayat 1 terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia. Demikian menuliskan. Roma 15 ayat 1. Saya bacakan. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Renungan kita di akhir pekan ini adalah nasihat Paulus kepada jemaat di Roma supaya kuat imannya, bahwa makanan dan minuman tidak membuat perbedaan apa-apa. Ia telah mengetahui tentang kebebasan Kristen, bahwa kebebasan Kristen adalah sesuatu yang ada antara hubungan seseorang, kita, dengan Tuhan. Allah mengetahui imannya dan tidak ada alasan untuk memamerkan kekuatan kepada orang lain yang belum mencapai. Karena bisa saja ada orang yang menganggap bahwa kebebasan adalah kesempatan melakukan sesuka hati, bahkan dapat merusak diri sendiri dan juga orang lain. Nah, dalam Roma 15 ayat 1, Paulus menasehati bahwa membatasi diri demi kepentingan orang lain adalah sifat orang Kristen. Setiap orang dalam pengertian tertentu adalah penjaga saudaranya. Bertanggung jawab tidak hanya untuk dirinya, melainkan juga orang lain. Kemudian nasihat Paulus supaya orang yang lemah, karena kadangkala orang lemah melakukan hal karena orang lain melakukannya dan tidak ingin berbeda. Di sini Paulus sangat tegas mengatakan bahwa orang yang mengingkari kata hati atau iman, ia telah berdosa. Roma 14 ayat 20. Nah, saudara-saudara, hari ini nas kita adalah kelanjutan dari nas sebelumnya. Meskipun seolah-olah adalah judul baru, tetapi yang kita baca dalam bahasa lain, termasuk dalam teks bahasa Inggris, dikatakan di situ, we then yet are strong, yang berarti kemudian kita yang kuat. Menunjukkan bahwa orang kuat yang dijelaskan pada ayat sebelumnya wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Mengapa bisa begitu, saudara? Siapa yang kuat dan yang tidak kuat? Saudara-saudaraku, pengertian kuat bukan dinilai dari sudut pribadi manusia. Orang yang kuat adalah kita yang telah dikuatkan oleh Kristus.
Kuat bukan penilaian dari dunia, tetapi kita benar-benar mengenal Tuhan, lahir baru, dan iman yang bertumbuh. Jika kita melihat orang Kristen yang berlatar Yahudi atau kafir, ada suatu pembedaan. Orang Yahudi menganggap bahwa mereka adalah yang paling benar dan telah melakukan hukum Taurat. Lalu kemudian, sementara kita tidak. Nah, saudara-saudaraku, firman Tuhan hari ini berbicara banyak hal. Bagaimana Tuhan berbicara tentang orang yang benar. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan agar supaya kita terus-menerus melakukan kehendak Tuhan, agar supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh mengajari kita supaya kita mampu berbuat sesuatu yang berguna untuk orang lain. Selamat akhir pekan. Tuhan Yesus memberkati hidup kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Biarlah firman-Mu hari ini membawa kesempatan kami untuk terus membaharui hidup kami. Belajar dari firman-Mu dan melakukan banyak kesempatan dalam hidup. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami. Amin.